adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Kita ketemu lagi di ibadah IMPA pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 bersama dengan Kak Sela dan Kak Oi. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Sela mau persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai? Oke adik-adik, Kak Sela mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau menyanyikan sama-sama Mars Pelkat PA. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita mau menyanyikan lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari dan Jalan Serta Yesus, tapi pakai gerakan ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayan firman, Kak Sela mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau di pagi yang indah ini, Tuhan Yesus masih menyempatkan kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan biarlah berkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar kiranya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Oi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel.
Adik-adik, Kak Sela mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, biarlah arahkan hati dan pikiran kami, agar kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dengan baik dan benar, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, yuk duduk yang manis ya, Alkitab sudah dipegang. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Hari ini Kakak Oi akan dibantu oleh teman kita dari sektor Sion, Selin Charlie. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 yang mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitnya dari orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Oke, adik-adik, masih ingat nggak sama yang namanya Rasul Paulus? Pasti dong ya, Rasul Paulus, seorang murid Tuhan Yesus yang luar biasa pelayanannya. Di Alkitab ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat yang paling pertama ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah surat kepada jemaat di Tesalonika. Jadi Tesalonika itu adalah nama sebuah kota, adik-adik. Nih, ini dia nih, kota Tesalonika. Tuh, letaknya di Asia Kecil. Nah, kenapa sih Bapak Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika? Bapak Paulus ingin memuji. Bapak Paulus senang sekali, bangga dengan jemaat Tesalonika. Karena meskipun kondisi mereka itu dianiaya, mereka tetap melayani Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan itu cukup kuat. Meskipun mereka miskin, tapi mereka tetap senang memberi, senang berbagi dengan jemaat-jemaat yang lain, tetap membantu. Mereka itu konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah. Mau susah, mau sulit, mau dianiaya, mereka tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap melayani, tetap berbagi, tetap jadi berkah. Nah, dari surat Paulus ke jemaat di Tesalonika ini, kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar, aku menjadi teladan Kristus. Aku menjadi teladan Kristus. Teladan. Apa sih itu teladan, adik-adik? Pernah dengar kan kata teladan ya? Apa ya artinya ya? Nah, aku kasih tahu ya. Teladan berarti perbuatan baik atau perbuatan benar yang layak untuk dicontoh atau ditiru sama orang lain.
Jadi teladan adalah perbuatan baik atau perbuatan yang benar, yang pantas ditiru, diikutin sama orang lain. Menjadi teladan Kristus berarti kita mengikuti perbuatan baik dan benar yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus melakukan begitu banyak perbuatan baik dan benar. Tuhan Yesus dianiaya, ya kan? Dia disiksa, dia dipaku di kayu salib, tapi Tuhan Yesus tidak marah, tidak kesal, tidak mengutuk, tidak memaki-maki. Tuhan Yesus malah mendoakan orang-orang yang jahat sama dia. Nah, berarti kita juga harus ikut. Kalau ada teman kita jahat sama kita, adik-adik, doakan. Tuhan Yesus juga mengampuni. Itu sama. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, kita juga harus mengampuni. Tuhan Yesus itu murah hati, senang memberi, senang menolong, senang berbagi berkat. Berarti kita juga harus murah hati seperti Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus itu rendah hati, adik-adik. Dia tidak pernah sombong, padahal dia hebat. Bisa jalan di atas air, bisa berhentiin badai, bisa sembuhin orang sakit, bisa bangkitkan orang mati. Pernah sombong nggak Tuhan Yesus? Walaupun Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus rendah hati. Berarti kita juga harus rendah hati seperti Tuhan. Nah, adik-adik bisa nggak jadi teladan seperti Tuhan Yesus? Waduh, susah ya? Kak, susah. Nih, mau kasih tahu ya, untuk jadi teladan Kristus, kita nggak perlu melakukan hal-hal besar, adik-adik. Dimulai dari hal-hal kecil. Mau kasih contoh sehari-hari ya. Yuk, kita lihat satu-satu kita bahas. Yang pertama, nih, ada gambar apa ini? Ada sekelompok anak sedang bermain. Tuh, mereka bergandengan tangan. Coba adik-adik perhatiin mukanya. Gimana mukanya mereka? Mukanya gembira, iya, mukanya senang tuh, ketawa, senyum. Berarti mereka sama-sama bermain dengan gembira. Menurut adik-adik, ini sudah jadi teladan belum? Iya, betul. Ini sudah jadi teladan ya adik-adik. Main sama-sama, tidak ada yang dimusuhin, tidak ada yang sedih, semuanya sama. Satu senang, semua senang. Kalau yang ini bagaimana? Waduh, lihat deh, apakah mereka mukanya kelihatan senang adik-adik? Enggak ya, tapi mukanya bagaimana? Iya, waduh, ada yang marah, mukanya kesel, lihat matanya melotot, lihat tangannya, kayak mau pukul temannya ya. Ini dua anak ini sedang berkelahi. Apakah ini teladan? Tetot, bukan dong. Boleh nggak kita berkelahi dengan teman? Iya, jadi kalau kita melihat ada teman berkelahi, gak usah ditiru ya. Ini bukan teladan. Ya, lagi ya contohnya ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang menggandeng tangan ibunya. Dia lagi jalan nih adik-adik. Lagi di luar rumah, lagi di jalanan. Kalau adik-adik lagi berjalan di luar rumah, apalagi di jalanan yang ramai, jalan yang besar, banyak mobil lewat, adik-adik harus seperti anak ini, gandeng tangan ibunya. Jangan jalan sendiri ya, apalagi lari-larian. Aduh, nanti bisa, iya betul, bisa ketabrak. Berarti gambar ini teladan atau bukan? Pinter, ini teladan. Oh, kasih soal lagi. Pinter nih adik-adik. Lanjut ya. Nah, ini ada gambar dua orang adik kakak yang sedang berenang. Oh, mau adik-adik perhatiin kakaknya yang lebih tinggi badannya. Coba lihat, apa yang dilakukan si kakak? Dia jagain adiknya, tuh adiknya dipegangin. Ya, adiknya dijagain. Kenapa sih kira-kira? Kok kakaknya nggak main sendirian aja? Berenang kan asik ya main air ya. Tapi kok dia pegangin adiknya? Karena dia
Gak mau adiknya jatuh, gak mau adiknya nanti tenggelam, makanya dia jagain. Berarti contoh gambar ini apakah teladan? Pinter, adik-adik semakin pintar ya, betul terus jawabannya. Ini contoh teladan. Jadi, nah sekarang nih buat kakak-kakak ya, yang punya adik yang lebih kecil, kalau lagi bermain, apalagi lagi berenang nih kayak begini, jangan ditinggalin ya adiknya sendirian ya, dijagain adiknya, pegangin kalau lagi berenang, kan dia belum sampai kan kakinya sampai lantai kolamnya kan. Iya. Masih mau contoh lain? Kita lanjut. Nah, berikutnya kita punya gambar apa ini? Iya, ada dua anak yang sedang memberi makan kelinci. Kelinci ini hewan peliharaannya, jadi hewan peliharaan mereka. Siapa di sini yang juga punya hewan peliharaan? Iya, kalau adik-adik punya hewan peliharaan di rumah, mau anjing, mau kucing, kek, mau burung, ikan, kelinci, harus diberi makan. Berarti tindakan ini adalah teladan atau bukan? Iya, betul. Oh, belum tanya adik-adik udah jawab, pinter. Iya. Satu contoh lagi ya. Oke, terakhir nih, terakhir. Tuh, ada dede bayi. Dede bayinya lagi ngapain tuh? Lagi ngeliat kemana? Ngeliat Alkitab yang sedang dibacakan oleh ayahnya. Nah, jadi si ayah ini dia sedang membacakan firman Tuhan buat anaknya yang masih kecil karena dia belum bisa baca kan. Terakhir deh kau tanya, ini teladan atau bukan? Luar biasa, tepuk tangan buat adik-adik. Semuanya jawabannya betul, 100 nilainya. Ini contoh teladan. Adik-adik tiru ya di rumah ya. Untuk yang belum bisa baca, adik-adik minta sama mama, papa tolong aku dong, bacain firman Tuhan, bacain Alkitab. Kalau yang sudah bisa baca sendiri dong, ya. Oke, nah itu jadi contoh-contoh adik-adik, bagaimana kita menjadi teladan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Gampang-gampang nggak? Iya ya, gampang-gampang, nggak sulit. Dan yang paling penting adik-adik nih, saya mau kasih tahu. Saat adik-adik menjadi teladan Tuhan Yesus, perbuatan baik, perbuatan benar yang adik-adik lakukan itu bukan hanya akan ditiru oleh orang lain, tapi itu juga akan membuat Tuhan senang. Oh ya? Gak percaya? Iya. Tuhan akan senang melihatnya. Nih, kau kasih buktinya ya. Ada ayatnya. Ini ayatnya. Matius 5 ayat 16. Adik-adik buka ya. Ingat, catat ayatnya. Matius 5 ayat 16. Ini jadi ayat hafalan buat adik-adik. Ya. Istimewa anak kelas kecil dan kelas tanggung. Hafalkan ayat ini ya. Matius 5 ayat 16 mengatakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi terang itu, adik-adik, itu jadi teladan itu seperti kita jadi terang. Ya, saat kita berbuat baik, berbuat benar, orang melihat, orang niru, dan mereka memuliakan Bapa di surga, memuliakan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Tuhan senang nggak? Senang banget. Makanya kalau ingetin sekali lagi adik-adik ya, hari ini kita belajar, saya mau jadi teladan Tuhan Yesus. Lakukanlah perbuatan yang baik, yang benar, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ke adik-adik. Ya, supaya orang yang melihat, mereka juga tiru. Dan mereka memuliakan Bapa
Bapa kita yang di sorga. Tuhan senang, kita juga senang karena udah kasih teladan yang baik. Orang lain juga senang karena bisa mencontoh hal yang baik. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh teman kita dari sektor Maranatha. Kalau adik-adik tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terang. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, dimasukkan ke dalam amplop dan dititipin ke mama papa supaya mama papa bawa ke gereja ya. Untuk nyanyiannya kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya bersama-sama, juga mendoakan persembahan yang sudah tadi adik-adik berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah boleh memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Allah menjadi teladan Tuhan Yesus Kristus bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga setiap orang yang melihat perbuatan kami yang baik bisa memuliakan Bapa di surga. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, tidak seberapa jumlahnya, tapi di tangan Tuhan, Tuhan bisa membuatnya jadi besar, jadi berkat untuk pelayanan gereja kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan pelayanan anak yang boleh terus ada meskipun dalam masa pandemi. Kami bersyukur kalau tiap minggu kami boleh beribadah secara daring. Tuhan tolong agar minggu depan kami bisa tetap beribadah. Tuhan juga berkati kakak-kakak layan, berikan kesehatan, berikan kakak-kakak layan semangat untuk terus melayani dengan sukacita, dengan hikmat yang hanya dari Tuhan. Berkati juga pendeta Ina, pendeta Ana, juga pendeta Vivin dan pendeta Rondo, juga semua presbiter yang ada di jemaat kami. Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk terus melayani jemaat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Mama papa kami, anugerahkan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Adik kakak kami, semua anggota keluarga kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Jauhkan kami dari penularan
virus corona ataupun sakit penyakit lainnya. Biarlah kami boleh terjaga, selalu terlindungi dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan mereka yang menjadi korban bencana alam, bencana banjir yang belakangan terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan masih jauhkan kami dari bencana, termasuk bencana banjir. Tapi kami teringat akan mereka yang kesusahan, mereka yang kehilangan tempat tinggal, mereka yang harus tinggal di tempat-tempat pengungsian, mereka yang harus terpisah dari keluarga, kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang dikasihi, susah mendapat makan. Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya bisa berdoa, biarlah Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi mereka agar mereka tetap berharap pada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh berkati kami juga bisa berbagi berkat dengan mereka yang kesulitan melalui persembahan di gereja, melalui sumbangan yang bisa kami berikan. Biarlah meskipun kecil itu bisa menjadi arti buat saudara-saudara kami yang kesusahan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah mulai saat ini kami mau terus belajar hidup memberikan yang terbaik buat Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita terima berkat, Kak Sela mau kasih pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, untuk ibadah IHMPA masih sama seperti sebelum-sebelumnya melalui streaming YouTube dan Facebook. Yang kedua, untuk jaga selalu kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, minum vitamin, dan pemakai masker kalau mau pergi-pergi keluar rumah. Nah adik-adik, kita berdiri yuk untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Sekarang kita mau doa penutup dulu ya, sekalian berdoa untuk berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah hampir menyelesaikan ibadah ini. Biarlah Tuhan berkenan dan menerima peribadatan yang kami lakukan. Dan firman Tuhan yang sudah ditaburkan terus bekerja dan berproses dalam diri kami masing-masing untuk membuat kami menjadi anak-anak yang semakin baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami meninggalkan aplikasi YouTube ini Tuhan, kami mau terima berkat yang hanya berasal dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa di